Oke, shalom teman-teman. Ya, apa kabar? Senang banget ya balik ke hadapan teman-teman lagi. Thank you untuk seluruh pengurus ya. Masih mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Thank you untuk tim Praise and Worship. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya sekali lagi kita mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan masih mengadakan kami sebagaimana kami hari ini, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami hati yang subur Tuhan. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi benih yang subur, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu, kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan semua boleh berasal daripada hati dan pikiran Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus boleh beracara di tempat ini, di dalam hidup kami juga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Oke teman-teman, gimana? Kayaknya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua ya. Untuk teman-teman yang merayakan Imlek juga kongsi facai ya. Jadi gimana teman-teman, resolusi tahun ini sudah berjalan? Lumayan ya, ini udah tanggal 28 Januari ya. Buat teman-teman mungkin yang merasa kayak wah kayaknya udah terlalu jauh, udah terlalu terlambat. Ya udah kalau gitu di reset aja hitungannya, jangan pakai tanggalannya Masehi, pakai tanggalan Cina aja karena baru lewat 7 hari. Oke? Jadi buat kalian yang baru aku mau gym, tapi udah lewat 28 hari nggak nge-gym sampai tukang gymnya juga datang ke tempat kalian masih nggak nge-gym juga, ya nggak apa-apa, belum terlambat ya. Hitungan pakai tanggal Cina aja karena baru lewat 7 hari. Oke ya. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah pursuing purpose ya. Jadi mengejar tujuan hidup kita gitu ya. Saya bisa katakan bahwa hampir setiap manusia yang dalam tanda kutip dewasa ya, memiliki satu kebutuhan dasar yang sama, yaitu untuk mencari dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Setuju nggak? Apapun yang kita lakukan sebenarnya, mau apapun alasannya, tujuannya endingnya satu, supaya kita happy. Betul nggak? Apapun loh, apapun ya. Nah, dan uniknya dari kita kecil sampai saat ini mungkin ya, sering sekali terdengar suara yang akrab yang kita sering dengar adalah gini, untuk bisa mencapai kebahagiaan tersebut yang which is itu adalah tujuan kehidupan kita, diasosiasikan dengan apa sih? Uang dan tahta. Betul nggak? Diarahkan kepada, oh kalau kamu berhasil dalam kehidupan ini, berarti berhasil kan mencapai satu titik gitu keberhasilan. Itu berarti, oh dia sudah berhasil. Dilihat dari mana? Oh dia promosi, dia udah jadi apa di kantornya sekarang, dia kerja di mana ya. Dan juga mungkin berapa harta yang dia kumpulkan, udah punya apa dia sekarang. Asosiasinya selalu ke sana. Tetapi ironisnya banyak orang, teman-teman, saya nggak usah sebutkan orangnya siapa gitu ya, tapi teman-teman pasti tahu banyak orang yang secara kasat mata yang kita dari kecil udah dibilang, tuh kalau berhasil tuh banyak uang, kerja yang pintar ya, makan yang banyak biar pintar, sekolahnya pintar, kalau udah sekolahnya pintar kerjanya bagus, dapat uang, betul? Ya. Nah, banyak orang-orang yang sudah mencapai posisi itu, udah punya banyak harta, udah punya banyak ketenaran ya. Tahtanya, posisinya juga udah bagus gitu, tapi tetap memutuskan untuk bunuh diri ya. Sampai kita kadang-kadang nggak habis pikir, apa sih yang dia cari, kok udah sampai di titik itu masih nggak puas gitu. Atau mungkin kalau mereka nggak bunuh diri, pernah dengar nggak bahwa banyak orang-orang yang udah sampai di posisi-posisi tertentu yang kita bilang bahwa wah udah bagus banget gitu ya secara kacamata manusia, kita ngelihat mereka kok kayak nggak puas dalam kehidupannya mereka ya. Tapi sebaliknya ada orang yang hidup dalam kesederhanaan. Banyak orang yang hidup dalam kesederhanaan tetapi merasa dirinya paling beruntung. Kenapa? Ternyata di tengah kesederhanaan itu dia bisa memenuhi kebahagiaannya dia. Dia menemukan kebahagiaannya di tengah kesederhanaannya dia. Jadi dia merasa hidup yang dia jalani itu menghantarkan pada apa yang membuat dia happy sebenarnya. Jadi saya mau mencoba ngomong begini. Saya bukan bilang bahwa uang dan posisi itu nggak penting, tetapi
Saya pengen kasih tahu kepada teman-teman begini loh. Itu bukan pengejaran yang itu adalah segala-galanya gitu loh. Yang menjadikan faktor kesuksesan kita untuk pengejaran kita. Karena kita mau mengejar tujuan hidup nih, ya. Kadang-kadang kita pengennya ngelihatnya tuh yang kelihatan, yang real gitu ya. Nah, saya mau share satu konsep yang saya pikirin beberapa minggu ini, ya. Saya pengen ngomong gini. Kita punya tujuan hidup atau nggak punya tujuan hidup? Mau tujuan hidupnya benar atau salah? Kita sama-sama punya cost. Yang namanya hidup ini, setuju nggak teman-teman bahwa kita tuh punya fixed cost? Ya, dalam hidup ini kita punya fixed cost. Dalam hal mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita punya fixed cost. Fixed costnya apa sih? Waktu yang terus berjalan meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Betul? Fixed costnya apa lagi? Tenaga, termasuk pikiran di dalamnya. Ya, baik mereka yang produktif maupun mereka yang nggak produktif. Kita nggak ngomongin efektif atau enggak nih, tapi produktif atau enggak dulu nih. Mau mereka yang produktif atau enggak produktif, sama-sama pikirannya kemakan, betul? Buat yang produktif, dia akan pusingin banyak hal, bagaimana cara membawa dirinya lebih produktif lagi, ya, memperoleh hasil yang lebih tinggi lagi, terlepas apapun tujuannya. Tapi buat mereka yang nggak produktif, mereka juga mengorbankan tenaga dan pikiran mereka untuk maybe mikirin orang lain. Kok dia hidupnya kayak gitu ya? Kok dia hidupnya gitu? Kok dia giniin gue ya? Banyak lah ya. Makin kurang produktif, makin banyak pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Makanya saya sarankan sih sebenarnya punya tujuan yang benar dan dikejar gitu. Tetapi lebih baik punya tujuan yang salah dan produktif daripada nggak produktif, sebenarnya itu ya. Tapi ingat saran saya yang pertama, jangan yang kedua ya. Ingat saran saya yang pertama, produktif dan tepat ya. Nah, kalau situasi pertama nggak punya tujuan hidup, ya, secara tenaga nggak gitu capek, betul nggak? Tenaganya nggak gitu capek, orang nggak ngapa-ngapain, bener nggak sih? Secara waktu tetap berjalan, waktu sama, ya. Secara uang tetap keluar kok, buat makan, bener nggak sih? Buat minum, listrik, air, segala macam, bensin, ya. Tapi nggak punya tujuan. Situasi yang kedua, ya dia punya tujuan hidup, tapi nggak tepat. Ya ini yang tadi saya bilang, banyak orang mengejar sesuatu, pas nyampe ke sana dia ngerasa kayak ngapain gue di sini ya, gitu. Ya, pada akhirnya bertanya nih, buat apa saya hidup? Karena apa? Karena dari sisi tenaga kekuras habis, men. Bener gak sih? Untuk mendapatkan sesuatu, dan itu nggak salah. Untuk mendapatkan sesuatu, masalahnya item yang dia dapat itu bukan hal yang dia butuhkan. Nah itu jadi permasalahan. Ya, secara tenaga keluar banyak, secara waktu tetap keluar, secara uang pasti dia keluar lebih banyak lagi. Ya, untuk mendapatkan itu. Nah, situasi yang ketiga adalah begini, memiliki tujuan hidup dan tepat, teman-teman. Ya. Nah, kalau punya tujuan hidup dan tepat, itu adalah kondisi yang paling ideal. Kenapa saya bilang ideal? Karena gini, dia capek, keluar tenaga, dari sisi tenaga keluar banyak, ya kan? Dari sisi waktu sama keluar juga. Tapi dari sisi uang keluar juga, tetapi efeknya adalah dia mendapatkan apa yang dia cari. Saya kasih contoh seperti ini. Saya kayaknya pernah kasih contoh ini deh. Teman-teman tahu liburan, ya? Liburan itu banyak tujuannya, betul nggak? Ada yang tujuannya mau healing, betul? Ada yang tujuannya mau exploring, betul? Ada yang tujuannya mau bonding, betul? Nah, kalau yang dibutuhkan, kalau kondisinya dia capek banget, lagi capek, keseharian suntuk ya. Pertanyaannya, liburan jenis apa yang dibutuhkan? Yang paling wajar deh, common deh, yang paling common. Memang orang beda-beda ya, tapi kalau gue cerita kondisi kayak gitu, liburan apa yang tepat? Healing ya. Nah healing, waktu dia healing, namanya kan liburan ya. Terus diajak teman-temannya, weh healing bareng yuk, ber-15. Jadi healing gak? Kagak. Jadi actionnya nggak tepat, tujuannya tidak tersampaikan. Sebaliknya, pengen explore, sedangkan dirinya tuh kurang bisa explore misalnya, ya. Dia jalan sendirian, nggak ngajak Colin misalnya nih ya, yang mungkin bisa ngajak gue warawiri gitu ya. Nggak ngajak orang-orang yang bisa explore gitu. Sedangkan dia tahu dirinya nggak bisa explore dan malas explore. Dia liburan, gue pengen explore Bandung Nyampe di Bandung juga ujung-ujungnya ngendok juga, akhirnya nggak capai, ya. Nah ini yang gue bilang bahwa sebenarnya kalau memang mau tahu tujuannya apa, lu bisa bergerak dengan tepat. Nah,
Inilah pentingnya kita mengerti dan mengetahui apa sih tujuan dari kehidupan kita. Penting banget. Penting sepenting itu. Karena waktu terus berjalan, teman-teman. Waktu terus berjalan, teman-teman keluarin effort, itu juga terus teman-teman keluarin effort. Mau ada hasil nggak ada hasil, itu keluar effort. Produktif sih produktif, tapi kita juga perlu efektif. Teman-teman paham bedanya produktif dan efektif? Paham ya? Kalau produktif dia tetap bekerja menghasilkan sesuatu, tapi kalau efektif itu tepat pada sasaran. Kadang-kadang mungkin effortnya nggak sebesar itu, tapi dia sampai kepada sasarannya. Ya. Nah, sebagai orang percaya, teman-teman, sebagai orang percaya, ya teman-teman udah jadi Kristen ceritanya, memutuskan. Gue nggak bilang jadi Kristen secara agama deh, gue memutuskan lebih dalam lagi, kayak kita memutuskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu udah satu paket. Itu udah satu paket bahwa kita itu udah jadi muridnya dia. Bukan sekedar ganti KTP aja terus jadi ibadahnya dari misalnya dari ke kelenteng jadi ke gereja gitu ya. Enggak sekedar itu. Atau mungkin dari rumah ibadah yang lain ke gereja, bukan sekedar itu. Bukan sekedar ganti kitab suci, bukan, teman-teman. Tetapi saat kita memutuskan bahwa Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mata kita tertuju pada satu sosok, yaitu Kristus itu sendiri. Itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Makanya dalam Yohanes 4 ayat 34. Nah, Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti gini teman-teman, dari kita ngomong panggilan umum ya, setiap dari kita punya satu panggilan yang sama, yaitu apa? Mengikuti Yesus, menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menyenangkan hati Bapa. Fokusnya hanya Kristus dan Bapa, udah selesai. Gak ada fokus yang lain lagi. Gak ada cerita tentang bagaimana kita begini, bagaimana kita begitu, itu gak ada. Itu adalah tujuan umum kita menjadi hidup. Itu pedoman dasarnya kita tuh. Gak boleh bergeser dari sana. Jadi misi kita di dunia itu mengejar hati Tuhan sebenarnya. Ya, mengejar kehendak Tuhan dan tetap membuat segala sesuatu untuk menyenangkan hati Dia. Itu adalah panggilan umum. Nah, tapi gini teman-teman, gue juga paham di dalam kehidupan ini, ya, kita berpikir banyak keputusan yang harus kita ambil, betul nggak? Iya, banyak keputusan yang harus kita ambil yang mendekatkan kita pada satu titik. Entah itu titik itu tujuan kita atau bukan, kita nggak tahu. Tapi itu mendekatkan kita pada satu titik. Nah, terutama yang kadang-kadang kita bingung adalah begini. Dalam hal karir, pasangan, dan bisnis. 3 hal ini. Karena 3 hal ini matters nih buat kita. Ya. Sekali salah, kadang cost-nya terlalu besar. Ya, kalau udah salah cost-nya gede banget gitu. Kayak tadi gue cerita soal liburan. Liburan itu cuma sekedar 3 hari sampai 2 minggu. Kalau lu salah metode liburan. Lu butuh healing, lu bawa teman-teman lu yang segambreng, atau lu butuh bonding tapi lu cuma berdua doang. Kalau bonding cuma mau berdua ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya mau bonding rame-rame sama teman-teman tapi cuma berdua atau bertiga doang, tapi padahal satu gengnya itu ber-15 gitu. Ya jadi salah juga gitu ya. Tapi maksud gua gini loh. Itu cuma perkara 2 minggu, cuma perkara 3 hari sampai 2 minggu. Ya. Lu kebayang nggak kalau misalnya kita nggak tahu tujuan kita terus kita kejar main asal-asal aja? Itu seumur hidup loh guys. Apalagi salah pasangan hidup. Kita hidup single. Nih kita ngomong ini ya, gue bukan maksud ngaburu-buruin teman-teman, tapi maksud gue gini. Rata-rata orang merit umur berapa sih? 25 sampai 35. Bener gak sih? Ada gak yang merit lebih tua dari itu? Ada aja, gak masalah. Ada gak yang lebih muda dari itu? Ada aja. Tapi kita ngambil umur rata-rata deh ya. Kita ngambil umur 30 dah. 30 tahun lo hidup single, terus kita generate rata-rata meninggalnya orang umur 70. 30 lo single, 40 tahun lo bersama dengan seseorang. Kebayang nggak kalau seseorang itu lo tidak putuskan dengan baik-baik gitu kan? Salah lo abisin waktu 40 tahun lo, bahkan sampai mati. Syukur-syukur kalau udah salah matinya lebih cepat. Jadi kan nggak semenderita itu.
Tapi kan tapi gue nggak berharap itu. Gue berharap di tengah kesalahan itu Tuhan lu menerima Roh Kudus gitu ya, dan Tuhan mengubahkan kehidupan lu. Ingat loh ya, mengubahkan kehidupan lu, bukan mengubahkan kehidupan pasangan lu. Jadi jangan menuntut, oke ya. Nah, tapi itulah pentingnya kita mengerti tujuan kehidupan kita, teman-teman. Nah, hari ini gue mau ngebahas tiga hal tentang tujuan hidup ya, yang gue coba renungkan baik-baik. Gue pikir apa yang bisa membantu teman-teman gitu ya. Mungkin apa yang gue bagikan hari ini bukanlah sebuah praktek yang oke, ini adalah 3 step menuju kehidupan yang bahagia, asik gitu ya, tinggal lu catat terus lu jalanin tiap hari. Enggak, karena ini adalah sebuah prinsip. Yang namanya prinsip, apa yang lu lakuin itu bisa beda-beda, tapi prinsipnya sama ya. Nah, prinsip yang pertama yang gue mau bagikan gini loh. Tujuan hidup kita itu selaras dengan alasan kita diciptakan. Gue udah sempat share tadi di depan bahwa begini, teman-teman sadarkah kita bahwa kita ini setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu adalah sebuah ciptaan yang baru. Sadar enggak? Ciptaan yang baru, it means begini, setiap hal, setiap barang diciptakan oleh penciptanya dengan sebuah tujuan. Betul apa enggak? Semua barang diciptakan oleh penciptanya untuk sebuah tujuan. Karena apa? Setiap pencipta itu keluarin effort untuk menciptakan sesuatu. Ya, manusia itu kan diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Sebenarnya benar nggak? Tuhan pun keluar effort untuk itu. Nggak mungkin Tuhan keluar effort untuk sesuatu yang nggak ada maksudnya dan nggak ada meaningnya. Nah, teman-teman diciptakan lahir baru, ya. Teman-teman lahir baru ikut Kristus dengan sebuah tujuan penciptaan yang baru, ya. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 10, ya, itu disebutkan gini loh. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, dengan segala keunikan teman-teman, dengan segala keunikan saya, dengan segala kelebihan teman-teman yang teman-teman sadari ataupun enggak, dengan segala kekurangan teman-teman yang teman-teman sadari, biasanya kekurangan disadari, kelebihannya kadang-kadang enggak. Ya. Jadi saya mau bilang, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita. Tuhan punya maksud teman-teman boleh ada, lahir di dunia ini, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan teman-teman hadir hari ini dan saya hadir hari ini. Saya selalu menganggap bahwa saya berdiri di sini bukan menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang kasarnya kayak saya tuh adalah orang yang paling kudus, paling suci, dan saya menyampaikan pesan. Saya jujur nggak pernah merasakan posisi itu. Yang saya rasakan adalah gini, waktu Komeri kasih tema, gue cuma pengen nanya gini, Tuhan, lu mau bentuk gue di mana? Lu mau bentuk gue apa sih? Apa yang lu mau ajar ke gue? Karena setiap tema yang masuk ke gue harus mengubahkan gue dulu. Dan saat gue berdiri di sini, gue bukan orang yang paling suci di antara kalian, tapi gue adalah orang yang mungkin menceritakan, oh gue dapat ini, guys. Ini yang Tuhan taruh dalam hati gue. Nah, gue berpikir gini loh teman-teman. Saat kita menjadi Kristen, kita udah punya tujuan yang baru. Udah bukan lagi tujuan dunia yang kita kejar. Ya, kita itu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Which is berarti gini, orang yang gak terima Kristus Yesus berarti tidak menerima kematian dan kebangkitannya dia, betul gak? Sedangkan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, which is dalam kelahirannya, kematiannya, karyanya dia, hatinya dia, dan kebangkitannya dia. Kita diciptakan dalam hal itu untuk menjadi murid-muridnya dia gitu loh guys, ya. Dan kita diciptakan di dunia ini bukan sekedar untuk masuk surga. Jadi jangan sampai kekristenan kita punya tujuan adalah kita masuk surga. Enggak. Tujuan kita nggak ke sana. Surga itu udah di tangan. Permasalahannya gini, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, apakah kita menghidupi kehidupan guru kita? Itu dulu nih. Apakah masih ada ego pribadi di dalam kehidupan kita? Teman-teman coba perhatikan waktu murid-murid hidup sebelum Yesus mati dan waktu Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus mati di kayu salib dan sebelum Yesus bangkit dan dia naik ke surga, yang murid-murid perdebatkan apa sih? Siapa yang terutama, siapa yang terbesar, betul nggak? Ya, senggol-senggolan, gua yang duduk sebelah kanan, enggak nanti gua, ya kan? Sampai mak-maknya ikut-ikutan.
Ya, mak Yakobus dan Yohanes saat itu ya. Nah, tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, murid-murid udah nggak ada lagi tuh cerita siapa yang duduk di kanan, di kiri, di kaki, ya di kepalanya Yesus, nggak ada. Udah nggak ada yang mikirin gitu. Kenapa? Karena tujuannya udah nggak ke sana, udah nggak kepikiran ke sana. Udah nggak ada tujuan pribadi mereka lagi. Nah, sama teman-teman hari ini. Di dalam hati kita, apakah hati Bapa yang terutama? Itu dulu deh dasarnya, ya. Jangan kita nggak bergerak ke prakteknya gimana milih kerjaan bisnis dan lain-lain dulu. Coba bergerak dari situ dulu. Apakah hati Tuhan menjadi pengejaran kita? Apakah kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman, kita langsung nolak, atau kita akan bergumul untuk hal itu sampai kita bisa terima? Kembali lagi ya, kita bergumul untuk hal itu sampai kita bisa terima. Nggak ada deh ceritanya, jangan bohong. Jangan bohong ya. Kalau Tuhan suruh lu yang nggak enak, siap Tuhan, aku pasti jalan. Duh, jangan bohong deh, pasti ada pergumulan, ya. Sekelas Yesus saya dia bergumul sampai sampai keringatnya jadi darah. Ya, masa sekelas kita siap. Lu udah punya perusahaan, valuasinya udah M hampir T, pergi ke pedalaman penginjilan sana. Siap. Wah, itu mah nggak mungkin. Pasti ada pergumulan, teman-teman. Tapi pertanyaannya gini, mau nggak sih kita bergumul untuk hal itu? Atau kita langsung ini bukan suara Tuhan. Ya. Itu dulu teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana cara menguatkan kita sih, menguatkan hati kita? Ya kan, sekarang kita udah bilang nih, yang pertama tadi kan kita bilang bahwa tujuan kita diciptakan itu selaras dengan alasan Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus itu. 1 Korintus 2 ayat 10. Ya. Aku bacain buat teman-teman ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Kalau mau catat boleh catat ya. Karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Pertanyaannya gini teman-teman. Makanya gue bilang, penting gak sih untuk punya kedekatan pribadi dengan Tuhan? Penting gak sih untuk punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan? Intens, in touch sama Tuhan saat teduh pribadi? Sepenting itu. Kalau teman-teman bilang bahwa ya hati Tuhan ada dalam hati aku, tapi kamu jarang sekali untuk mencoba mendengarkan apa yang Tuhan mau lewat Roh Kudus, lewat saat teduh. Jangan bilang kita hati Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Untuk mengetahui hati Tuhan kita perlu Roh Kudus yang tahu hati Bapa, dan dia akan ngomong kepada hati kita. Lewat apa? Roh Kudus gak mungkin ngomong di tengah kehektikan, tuh gak mungkin. Karena apa? Kita manusia pasti akan dengerin yang bising-bising. Kita perlu saat tenang, saat teduh, supaya Roh Kudus bisa ngomong dan kita clear. Itu loh pentingnya saat teduh. Itu loh pentingnya kita di dalam satu komunitas yang memaksa kita untuk ayo renungin firman Tuhan. Ayo, firman Tuhan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi dikunyah. Tahu teman-teman sapi makan? Tahu? Agak menjijikan nih kalau gue cerita ini. Mamah biak tahu, ditelan, dikunyah lagi, ditelan, dikunyah lagi. Tapi firman Tuhan itu memang seperti itu. Saat kamu baca ayat yang sama, pasal yang sama, sometimes Roh Kudus berbicara hal yang baru. Itulah Roh Kudus. Ya, makanya gue bilang untuk tahu dan mengejar tujuan hidup kita, kamu gak akan pernah bisa lepas dari Roh Kudus. Karena apa? Basicnya adalah kamu lahir dari Kristus sekarang. Trust me, kalau udah lahir dari Kristus terus kamu kejar tujuan yang lain, at the end kamu nyampe tujuan kamu akan ngerasa ada yang kurang. Masalahnya kosnya udah kebuang banyak. Gak apa-apa kok, nanti kita kejar di sana. Pertanyaannya udah seberapa jauh nantinya? 1, 2, emang lu yakin masih ada waktu? Kalau keburu sadar, kalau kagak, ya kan? Nah, oke. Makanya itu yang tadi gue mau tekankan adalah begini. Menjadi orang Kristen bukan tujuan final, tetapi awal perjalanan kamu sebenarnya. Ya, kita sadar bahwa kita ditebus Kristus, itu bukan tujuan final, tetapi itu adalah awal perjalanan kamu bersama dengan Kristus. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua mungkin agak lebih seru nih buat teman-teman ya.
Tapi gue nggak mau menghilangkan esensi yang nomor satu. Semua harus berangkat dari esensi yang nomor satu itu. Tujuan kamu ada, kamu harus tahu bahwa kamu dilahirkan kembali, diciptakan kembali untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kamu. Yang kedua, tujuan hidup kita selaras dengan benih yang Tuhan titipkan. Yuk kita baca bareng-bareng dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Gua rasa ini perlu kita baca bareng-bareng. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Nah, kita baca bareng-bareng ya. 3, 4. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, teman-teman, dalam hidup kita masing-masing Tuhan menitipkan benih. Arti kata sebuah benih adalah siapa yang bisa bedain ini benih jeruk, ini benihnya apa, benihnya kacang, benih apa. Agak susah dibedakan sebelum dia tumbuh dan berbuah, betul. Nah, gue mau ngomong begini teman-teman, setiap dari kita dititipkan benih dari Tuhan. Benih itu berarti belum kelihatan apa, tetapi kita harus pupuk, betul gak? Kita harus pupuk, kita harus kerjakan dengan baik. Jadi benih itu bukan dicari. Benih apa ya yang ada di dalam kehidupanku? Nggak usah. Benih itu sudah ada, tinggal dikerjakan dengan tekun. Benih itu berupa apa sih? Berupa karakter. Yang kedua, berupa kompetensi dan potensi dan kompetensi. Gue mau bahas dua hal, tentang karakter, dan yang kedua adalah potensi dan kompetensi. Karena potensi dan kompetensi itu saling terikat. Teman-teman, dalam hidup kita, Tuhan udah titipin benih. Yang kita udah sama-sama tahu juga. Kalau ngomongin karakter, gampangnya kita sama-sama baca yuk. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebenarnya jadi orang Kristen enak sih. Patternnya udah ada. Tinggal mau apa enggak jalaninnya. Karena untuk jadi tahu di Kristen tuh enak. Untuk jadi pengikut Kristus tuh enak. Tapi untuk jalaninnya nikmatin. Ya. Galatia 5 ayat 22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari ke-9 buah roh ini teman-teman, setuju gak sama saya bahwa ini adalah sebuah pilihan dalam hidup? Apakah kita memutuskan untuk tetap mengasihi meskipun orang yang gak layak dikasihi? Apakah kita tetap bisa memilih untuk bersukacita di situasi yang tidak nyaman, tidak enak, menyesakan bagi kita? Apakah kita bisa memutuskan untuk tetap punya damai sejahtera di dalam Kristus? Kita tetap bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah situasi yang sangat mencekam dan menakutkan, mungkin situasi-situasi yang kita nggak tahu juga akan terjadi apa. Apakah kita tetap bisa memutuskan untuk tetap sabar di tengah situasi yang sangat-sangat mendesak kita dan membuat kita marah biasanya? Apakah kita tetap bisa memberikan sebuah kemurahan hati di tengah orang ini sebenarnya nggak layak sih dapat kemurahan kita? Ini bukankah ini ujian karakter? Karena kalau untuk bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, dunia juga bisa lakukan hal itu. Tetapi buah roh nggak berbicara tentang itu loh. Kalau bisa bersukacita di tengah kemegahan dunia, di tengah kegemerlapan dunia, di tengah kita memiliki segalanya, dunia juga bisa lakukan hal itu. Kita punya damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan di tengah orang-orang yang tidak setia ini, di tengah generasi-generasi yang tidak setia ini. Kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Apakah benih ini kita rawat dan kita jaga setiap hari? Apakah kita mempertahankan prinsip ini di tengah situasi-situasi sulit? Di tengah kerjaan yang pressure-nya makin kencang, di tengah kuliah juga yang mungkin makin berat mungkin gitu ya, di tengah persaingan bisnis juga yang makin ketat gitu. Apakah buah roh ini tetap ada dan kita pelihara? Makanya gue bilang, benih itu gak usah dicari di luar.
Benih itu sudah ada, tinggal dikerjakan. Jangan lihat pohon orang, lihat benihmu. Kadang-kadang kita suka ngelihat pohon orang, terus kita bilang, wah gua gak ada pohon nih. Enggak, memang lu belum punya pohon, tapi lu punya benih. Kalau lu pupuk baik-baik, lu rawat baik-baik, lu hargai baik-baik benihnya, benih itu someday akan jadi pohon juga. Dan orang akan ngelihat benih lu yang udah jadi pohon itu. Wah, lu udah punya pohon. Tuhan gak kasih kalian pohon guys, Tuhan kasih kalian benih untuk kalian kerjakan dengan tekun setiap hari dalam hal terkecil sekalipun. Itu yang pertama, benih yang pertama. Benih yang kedua adalah berbicara tentang potensi dan kompetensi. Gimana cara menilai potensi kita? Coba dilihat dari apa sih yang bikin kamu semangat, hal apa sih yang bikin kamu tuh ngulik sampai dalam. Hal apapun itu. Di mana sih passion kamu? Di mana sih kamu tertarik untuk kamu kulik? Ya. Dan di situ kamu akan ketemu di mana sih kekuatan kamu. Sebenarnya strength point kamu di mana sih? Sebenarnya di mana sih kamu mahir? Ya. Nah, kita baca sama-sama deh di dalam Amsal 22 ayat 29. Nah, Amsal bilang begini nih. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah nggak lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dalam bahasa Inggrisnya dia ngomong soal skillful, penuh kemampuan, experience, diligent, competence. Ya, pernahkah kamu ngelihat orang yang kompeten dalam pekerjaannya? Di sini ada jawabannya gini. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau kita hari ini bilang bahwa apa yang gue usahakan ini nggak besar lah, kecil lah, gampang aja jawab ya. Oh berarti gue kurang cakap, berarti gue kurang skillful hari ini. Kalau ngomong gue kurang skillful hari ini, berarti ada kesempatan besok lo lebih skillful lagi. Kalau belajar dan bekerja. Ada kesempatan. Hari ini gue nggak nanganin klien-klien yang besar-besar, gue tanganin klien-klien remeh lah, remahan momogi gitu ya, kecil-kecil gitu. Ya it means mungkin kita memang belum se-skillful itu. Tapi skillful itu kan bisa dikerjakan, bisa dikejar, experience itu bisa dilakukan. Ya kan? Selama kita mampu mengerjakan dengan baik, kita tekun, kita belajar, semakin hari semakin bagus ya, orang juga akan ngelihat. Ya. Kenapa saya berani taruh positioning bisnis saya waktu masuk di awal-awal itu di tengah? Saya nggak taruh mulai dari bawah. Saya nggak banting harga sebanting itu, semejret itu, enggak. Saya masuk langsung di tengah. Kenapa? Karena saya tahu saya punya kelebihan, karena saya tahu saya punya skill. Oke, kamu kan baru masuk dalam dunia fashion. Iya, gue baru memang dalam dunia fashion. Tetapi gue tahu waktu gue bertemu dengan orang itu butuh diservis, dan di situ bidang gue. Gue tahu bisnis gue butuh selling, dan di situ bidang gue. Gue bisa mengidentifikasi apa yang orang butuhkan, dan gue bisa menjual apa yang gue punya untuk menjawab kebutuhannya dia. Makanya gue taruh harga di tengah. Loh Stan, kenapa lu nggak taruh di atas? Ya tahu diri juga. Gue juga dalam hal fashion gue juga perlu banyak catch up gitu loh. Ya tapi gue bersyukur ya dengan gue mulai semua dari posisi itu. Semakin hari Tuhan gak pernah ingkar, semua firman Tuhan itu benar. Benar kok yang Amsal bilang, waktu lu mulai tekun ngerjain, lu akan tahu kelemahan lu di mana, dan lu recover itu. Maksudnya, oke, gue lemah di sini. Oke, besok berarti gue harus apa? Gue harus kerjakan lebih lagi. Tapi kalau lu lakukan itu dengan tekun, dan lu benar-benar mindful dengan apa yang lu kerjakan, makanya gue selalu bilang, benih itu gak ada di luar. Yuk evaluasi apa yang ada di tangan kalian hari ini. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kalian. Mungkin kesannya agak bingung, kok mencela-mencela ya, Tuhan kemarin kasih gue ini, hari ini Tuhan kasih gue ini, hari ini Tuhan kasih gue yang lain. Teman-teman percaya sama gue, someday Tuhan akan jahit itu semua jadi satu hal yang indah.
untuk ngejahit satu suit. Ya, aku promosi lagi nih. Tolong tag Instagramnya. Untuk jahit satu suit. Kalau lu ngelihat pas digambar, oke, jadi satu kain kan ya, satu kain lebar digambar semua di situ. Habis itu dipotong-potong. Teman-teman tahu nggak? Ada satu bagian panjang nggak jelas terus dibikin kayak Astor. Ternyata itu tangan. Kan gue mau bikin suit. Terus udah gitu pas dijahit lagi bagian badan depannya kok kayak rompi tapi nggak bisa dipakai. Ya kan? Teman-teman kebayang nggak? Yang gue mau ngomong adalah begini. Sometimes Tuhan lagi jahit tangan kalian, jadi bulat, nggak jelas bentuknya. Tapi waktu dijadiin satu, semuanya akan indah, teman-teman. Makanya ada pepatah bagus, dia bilang begini. Lebih baik kamu nggak paham, tetapi kamu tetap taat. Dibandingkan kamu paham semua, tapi kamu nggak taat. Udah taat aja, percaya aja. Kamu pegang apa hari ini? Karena benih itu, gue jadi ingat, teman-teman ingat nggak Roma 12 ayat 1? Tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam tubuhmu hari ini itu ada benih-benih loh, yang Tuhan titipkan tadi. Karakter, potensi, kompetensi. Jadi nggak ada di luar, teman-teman. Jadi kalau cari tujuan hidup nggak usah nyari keluar. Yuk merenung, lihat apa yang Tuhan titipin nih kamu hari ini. Ya, gue senang lihat Komerik sama Tessa. Sebelum si Nolan ada nih, ya ketawa. Nangis kok. Baru disebut. Gue senang kenapa? Karena waktu Nolan nggak ada, belum ada gitu ya. Mereka berdua menikmati apa? Ya waktunya mereka berdua. Ya itu yang mereka punya. Nggak harus nunggu, kapan ya kan kok? Nggak gelisah, gue nggak melihat kegelisahan, gue nggak tahu di mereka bagaimana gitu ya. Tapi gue sebagai temannya dia, gue tidak merasakan kegelisahan itu, gitu. Sampai akhirnya punya Nolan, menikmati juga karena apa? Udah ada. Jadi jangan cari yang nggak ada guys, cari yang ada. Yang ada itu dimaksimalkan. Percaya deh nanti Tuhan kasih yang lain. Kalau yang ada aja kita nggak hargain, lu nanti dapat yang lain juga lu nggak akan berasa, lu nggak akan hargain juga. Karena apa? Terbiasa untuk tidak menghargai, terlatih untuk tidak menghargai. Ya. Tantangannya apa sih? Tantangannya dalam kamu mengerjakan passion kamu, dalam kompetensi kamu, tantangannya adalah kata orang, kamu mau makan apa nanti. Tapi percayalah, Titus 3 ayat 14, coba. Aku mau kasih kekuatan begini. Aku juga mempertanyakan hal itu. Iya ya, benar juga. Banyak yang kita ngerjain halnya receh gitu ya. Moto-moto. Aduh, ngapain lu moto-moto? Kalau dulu waktu angkatan gua moto-moto itu enggak ada masa depannya. Sekarang mahal, coy. Nih, Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dalam hal ini pekerjaan itu dalam bahasa lainnya itu dibilang necessary demand. Do good by meeting the urgent needs. Jadi setiap hal yang kamu lakukan dengan tekun, dengan berkualitas, pasti ada orang lain yang mau cari hal itu. Ya. Jangan pernah remehkan atlet-atlet e-sport. Ya main mulu, kerjanya main mulu. Lu tahu sih, dia cuman main doang, bukan cuman main doang. Kita lihatnya cuman main doang ya. Tapi kalau lu tahu prosesnya di dalam juga mereka kayak asrama, kayak benar-benar kayak atlet. Tapi maksudnya kita lihat, lu apa sih yang kita nilai dari mereka? Ketekunannya mereka kan. Main terus, selidikin lagi. Ini bikin bikin item apa segala macam. Ada ketekunan di sana, ya. Poin nomor 2 ya. Tujuan hidup itu selaras dengan benih yang ada dalam kehidupanmu hari ini. Jadi hargai yang kamu pegang. Nah ini yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga adalah gini. Tujuan hidup kita selaras dengan tempat kamu ditempatkan. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau memang kamu adalah terang, kamu gak akan taruh di bawah gantang. Kamu akan berdiri di satu pucuk di mana orang akan menjadikan kamu pelita untuk dia bisa melihat hal-hal lain, termasuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kota di sini gue pengen teman-teman lihat sebagai gini, di mana sih kita ada hari ini? Gak ngomong kita di Jakarta, kita di Indonesia aja, tetapi di keluarga seperti apa sih kita lahir hari ini? Di komunitas seperti apa sih kita ada hari ini? Di kantor seperti apa sih kita ada hari ini? Di kampus seperti apa sih kita ada hari ini? Di sekolah seperti apa sih kita ada hari ini? Teman-teman, Tuhan punya maksud taruh teman-teman di sana. Maksudnya Tuhan apa? Tuh kembangin tuh yang tadi, benih-benih yang ada di tangan kamu. Skill apa yang kamu punya? Kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, semua keluarin. Aku gak ketemu passion aku sama potensi aku. Udah kembangin dulu karakternya. Someday Tuhan percayakan sesuatu, jalanin. Jangan cepat bilang gak bisa, usahain dulu aja. Nanti kamu akan ketemu, ya. Nah ini yang gue bilang bahwa gak ada lagi cerita bahwa aku lagi gak ada di tempat gak ideal nih buat aku. Guys, tempat gak ideal itu Tuhan kasih buat kamu untuk kamu boleh keluarin yang namanya karakter Kristus. Karakter Kristus itu sama kayak gula, sama kayak garam, sama kayak kopi. Kalau nggak ada tekanan, nggak ada panas, ya, nggak ada adukan, rasanya nggak keluar. Justru di tengah kondisi-kondisi dunia nggak bisa melakukan hal itu, harusnya anak Tuhan bisa lakukan hal itu. Itu poinnya. Jadi udah nggak ada lagi cerita, kok aku ada di kondisi seperti ini, nggak ada. Tapi pertanyaannya dirubah, dalam kondisi ini aku harus apa ya? Jadi udah gak ada lagi cerita anak Tuhan, aku harus ngerubah situasi ini. Enggak. Apa yang harus kamu rubah dari kamu? Ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman, yang pertama, tujuan kamu hidup itu sesuai dengan alasan kamu diciptakan. Kamu ada untuk menyenangkan hati Bapa. Yang kedua, tujuan kamu diciptakan itu, tujuan penciptaan kamu itu udah ada benih di dalamnya. Ya, yang harus kamu kerjakan, benih itu berupa apa? Karakter dan potensi serta jadi kompetensi. Kompetensi itu gak akan lahir kalau kamu gak kerjain. Kompetensi itu adalah sebuah buah dari benih yang Tuhan taruh. Dan yang terakhir adalah tujuan hidup kamu selaras dengan tempat di mana kamu ditempatkan. Jadi gak usah lagi ngeluh, nyari lagi situasi yang ideal menurut kamu atau gimana gitu ya. Pemusik boleh naik ya. Sebagai penutup, gue pengen sharing gini. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Ini dia, ya. Yesus bilang begini. Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dan Yesus berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Apa sih tandanya bahwa kamu sudah ada di dalam sebuah tujuan yang tepat dan kamu mengerjakannya dengan baik? Simple, teman-teman. Teman-teman belajar sesuatu nggak di sana? Teman-teman berkembang nggak, bertumbuh nggak di sana? Dari nggak tahu apa jadi tahu apa, dari nggak bisa apa jadi bisa apa. Itu indikator pertama. Indikator kedua, kalau kita lihat dari ayat ini yang Yesus katakan, karena kita ini kan ciptaan Tuhan, betul ya? Kita ini makhluk-makhluk kerajaan sorga yang Tuhan taruh di dunia ini untuk menggenapi rencananya Dia.
Yang pertama dibilang kita bertumbuh dan berkembang. Yang kedua gue pengen ngomong bahwa gini, kalau kita udah ada di tujuan yang tepat yang Tuhan taruh, kita pasti bermanfaat buat orang lain. Kita pasti punya rasa buat orang lain. Nah itu yang gue pengen tekankan sama teman-teman. Stan, apakah gue ada di tujuan yang tepat? Gampang, yang pertama, kamu bertumbuh dan belajar sesuatu nggak? Masih bisa belajar nggak di situ? Masih bisa berkembang nggak di situ? Yang kedua, orang-orang terberkati nggak dengan kehadiran kamu dan apa yang kamu lakukan di situ? Kalau misalnya iya, lakukan itu terus dengan tekun. Belajar lagi, kembangkan lagi. Percaya deh, tujuan itu bukan sebuah akhir. Tujuan itu adalah sebuah perjalanan. Kalau tujuan itu sebuah akhir, kita akan haus, kita akan kayak, aduh gak nyampe-nyampe ya. Tapi kalau tujuan itu adalah sebuah perjalanan, kita memahami tujuan itu adalah sebuah perjalanan, kita akan menikmati setiap detiknya, setiap prosesnya, setiap capeknya, setiap cost yang kita keluarkan, setiap pikiran yang kita keluarin, kita akan nikmatin karena kita tahu itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Saya mau ulang satu kali lagi, lebih baik gak ngerti secara keseluruhan, tetapi tetap taat. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kamu, belajar taat, belajar tekun. Meskipun dunia mungkin ngomongin kamu, mau jadi apa? Gak usah takut, kerjain aja dengan tekun. Selama ada yang menikmati buah kamu, ya. Kamir itu ragi itu gak berguna buat dirinya sendiri, tapi buat adonan dia berguna. Pohon itu ternyata berbuah bukan buat dirinya, buat orang lain. Pohon itu berdaun lebat bukan buat pohon itu, tetapi supaya ada burung bersarang di atasnya. Sama kehidupan kita, ya. Biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita boleh bersinar terang supaya banyak orang kenal Kristus lewat kita, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Amin. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi benih dalam kehidupan kami. Kami boleh mengejar tujuan kami boleh mengerjakan tujuan kami boleh bersyukur dan menyadari apapun yang Tuhan berikan di dalam tangan kami. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja, menyingkapkan hal-hal yang kami gak paham, hal-hal yang mungkin kami gak lihat sebelumnya. Biarlah Roh Kudus boleh menyingkapkan dalam kehidupan kami apa yang kami miliki untuk kami boleh kerjakan. Roh Kudus boleh berikan kami kekuatan, dan biarlah nama Tuhan dipuji dipermuliakan lewat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini, NLC, kiranya Tuhan boleh memberkati komunitas ini menjadi komunitas yang membentuk mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati seluruh pengurus, Tuhan berkati leader-leader di tempat ini, kiranya kemuliaan Tuhan juga boleh dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk boleh menjalani kehidupan yang mungkin gak nyaman, mungkin gak sesuai dengan ekspektasi, tapi kami percaya apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mau membentuk kami, menciptakan kami indah serupa dengan gambar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya biarlah kehidupan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan, dan kami boleh merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.